Hai. Halo. Hai. Halo. Hai. Kayaknya nggak enak deh kalau hitam putih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu dan teman-teman saya. Nama saya Muhammad Farhan Haryansyah. Tommy Gali Wicaksono. Kafka SD Rafaino. NIM F44012211104. F44012210058. 4401221088. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang aspek dan dampak lingkungan terhadap LCA yang kami bahas, yaitu batu bata merah. Yang pertama, apa itu batu bata merah? Batu bata merah adalah material bahan bangunan yang terbuat dari tanah liat yang dicetak kemudian menggunakan suhu tinggi sehingga menjadi keras dan berwarna kemerahan. Batu bata biasa akan digunakan untuk bahan material seperti bangunan dan juga gedung-gedung tinggi. Batu bata merah merupakan salah satu bahan material sebagai bahan pembuat dinding bangunan. Nah, dari pembuatan batu bata merah tersebut pasti ada aspek dan dampak lingkungan yang akan mempengaruhi lingkungan sekitarnya, yang akan disampaikan oleh teman saya sebagai berikut. Pada aspek lingkungan sendiri, terdapat beberapa aspek dari pembuatan batu bata merah yang dapat berinteraksi dan menimbulkan dampak terhadap lingkungan. Yang pertama yaitu penggalian tanah. Proses pembuatan bata merah dimulai dengan penggalian tanah liat. Kegiatan ini dapat berdampak pada lingkungan fisik seperti lubang bekas galian dan kerusakan pada jalan. Kemudian yang kedua yaitu pencetakan dan pengeringan. Setelah tanah liat dicampur dengan air, adonan tersebut dicetak menjadi bentuk bata dan dikeringkan. Proses ini membutuhkan ruang terbuka dan sinar matahari yang dapat mempengaruhi ekosistem lokal. Kemudian yang ketiga yaitu pembakaran. Bata yang telah kering kemudian dibakar. Proses pembakaran ini menghasilkan emisi gas rumah kaca dan dapat berkontribusi terhadap perubahan iklim. Kemudian selanjutnya yaitu penggunaan mesin. Dalam beberapa kasus, mesin cetak digunakan untuk mencetak bata yang dapat meningkatkan efisiensi produksi, tetapi juga membutuhkan energi dan dapat menghasilkan polusi udara. Dari aspek lingkungan yang sudah dijelaskan, berikut adalah dampak lingkungan dari tahapan pembuatan batu merah. Yang pertama yaitu penggalian tanah. Penggalian tanah liat dapat menyebabkan kerusakan pada sumber mata air dan media pengatur daur air menjadi terbatas. Selain itu, lubang-lubang bekas galian dapat menjadi genangan air pada saat musim hujan. Setelah itu pada proses pembakaran. Proses pembakaran bata merah menghasilkan emisi gas rumah kaca yang dapat berkontribusi terhadap perubahan iklim. Selain itu, asap yang dihasilkan juga dapat mencemari udara dan berdampak pada kesehatan manusia. Dan yang terakhir, pada penggunaan mesin. Penggunaan mesin dalam proses produksi dapat meningkatkan konsumsi energi dan menghasilkan polusi udara. Baiklah, mungkin sekian saja dari kami. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan karena manusia tidak luput dari kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan suatu penelitian kami tentang pengelolaan dan pemantauan lingkungan batu bata merah. Yang pertama ada definisi. Apa itu batu bata merah? Batu bata merah adalah bahan bangunan yang terbuat dari tanah liat yang dibentuk menjadi bata dan kemudian dipanaskan pada suhu tinggi dalam kiln atau oven pembakaran. Proses pembakaran tersebut mengubah tanah liat menjadi bahan yang keras dan tahan lama. Pada ADH yang kami teliti pada hari ini, batu bata merah yang kita gunakan adalah batu bata yang berukuran 20 x 12 x 5 cm. Batu bata merah yang digunakan ini dibuat dari tanah liat yang dibakar lalu dicetak. Batu bata merah dapat diproduksi sebanyak 50.000 buah setiap 7 hari atau sekitar 7.100 buah setiap harinya. Selanjutnya ada pengelolaan lingkungan. Pengaturan lingkungan adalah proses yang direncanakan dan berkelanjutan untuk menjaga dan melindungi lingkungan dan sumber daya alam. Tujuannya adalah untuk memelihara, melindungi, dan meningkatkan kualitas lingkungan untuk mendukung kehidupan manusia dan ekosistem lain dalam jangka panjang. Dalam konteks produksi bata merah, pengaturan lingkungan bertujuan untuk meminimalkan dampak negatif pada lingkungan yang mungkin terjadi selama proses produksi. Selanjutnya yaitu pengelolaan lingkungan itu paksaan atau kesadaran. Pengelolaan lingkungan dapat dilakukan berdasarkan kesadaran atau paksaan. Pengelolaan lingkungan berdasarkan kesadaran dilakukan karena kita menyadari bahwa sebagai manusia
kita harus menjaga lingkungan. Jika berdasarkan paksaan, hal ini bisa terjadi karena kurangnya kesadaran dan diperlakukan peraturan untuk memastikan pengelolaan tetap berjalan. Ada banyak faktor yang mendorong seseorang untuk melakukan pengelolaan lingkungan. Tapi secara umum, hal ini dilakukan karena mendapatkan keuntungan atau manfaat. Selanjutnya, yaitu pengelolaan lingkungan pada batu bata merah. Pertama, ada efisiensi penggunaan energi. Produksi batu bata dari tanah liat membutuhkan konsumsi energi yang tinggi dan meninggalkan jejak karbon yang besar. Salah satu faktor penting yang mempengaruhi konsumsi energi dalam produksi batu bata merah adalah jenis tungku. Misalnya, ada salah satu tungku yaitu Vertical Short Bricklin yang disingkat VSBK yang dikembangkan di Cina. Adalah jenis tungku yang paling efisien dalam hal energi. Hanya membutuhkan 110 gram batu bara untuk memproduksi 1 kali batu bata, dibandingkan 250-700 gram yang digunakan dalam tungku lem tradisional. Selanjutnya yaitu pengelolaan lingkungan pada batu bata merah. Limbah yang dihasilkan pada pembuatan batu bata merah dapat menimbulkan dampak negatif pada lingkungan. Limbah abu yang dihasilkan pada proses pembakaran batu bata merah dapat mencemari udara dan tanah. Selain itu, limbah air yang dihasilkan dari proses penyucian bahan baku seperti tanah liat dapat mencemari sumber air dan mengganggu ekosistem perairan. Seperti limbah padat yang dihasilkan dari proses pemotongan dan penghalusan bahan baku seperti tanah liat juga dapat mencemari lingkungan yang jika tidak dikelola dengan baik. Dengan mengolah limbah menggunakan metode filtrasi, dapat menggunakan limbah yang dihasilkan. Kemudian yang selanjutnya yaitu pemantauan lingkungan. Pemantauan lingkungan dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Pemantauan lingkungan dari pembuatan batu bata merah adalah suatu proses yang penting untuk memastikan bahwa produksi batu bata merah tidak merusak lingkungan sekitar. Pemantauan efisiensi energi. Pada pembuatan batako emisi terbesar terdapat pada proses pembakaran batu bata merah. Oleh karena itu, penting untuk dilakukan pemantauan pada efisiensi proses pembakaran yang dilakukan. Kemudian yang kedua, pemantauan pengelolaan limbah. Selain dari energi yang dibutuhkan pada proses pembakaran yang besar, limbah yang dihasilkan pada pembuatan batu bata merah juga perlu diperhatikan agar tidak mencemari lingkungan. Itulah presentasi dari kelompok kami. Terima kasih telah memberikan perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 pengantar analisis daur hidup akan mempresentasikan tentang perangkat manajemen lingkungan. Yang pertama ada definisi. Apa itu perangkat manajemen lingkungan? Perangkat manajemen lingkungan adalah alat atau instrumen yang digunakan untuk mengelola lingkungan. Perangkat ini dapat digunakan oleh pemerintah, swasta maupun masyarakat untuk melindungi lingkungan dan mencegah terjadinya pencemaran. Menurut Environment Australia 1999, perangkat manajemen lingkungan adalah alat bagi penanganan dampak-dampak lingkungan dari produk, proses, ataupun aktivitas di seluruh tahapan siklus hidup, dari mulai ekstraksi bahan mentah melalui proses transportasi, penggunaan, dan pembuangan akhir atau disposal. Kemudian selanjutnya yaitu penggunaan bahan baku yang ramah lingkungan. Bahan baku yang digunakan dalam pembuatan batu bata merah umumnya adalah tanah liat. Tanah liat merupakan bahan alami yang dapat diperbaharui. Namun, dalam prosesnya, tanah liat dapat dicampur dengan bahan lain, seperti pasir dan batu bata bekas. Penggunaan bahan lain ini dapat meningkatkan produksi batu bata merah, tapi juga dapat menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan, seperti pencemaran tanah dan air. Untuk mengurangi dampak negatif ini, perusahaan pembuat batu bata merah dapat menggunakan bahan baku yang ramah lingkungan, seperti tanah liat yang sudah diolah dengan baik. Tanah liat yang sudah diolah dengan baik akan memiliki kualitas yang lebih baik dan tidak perlu dicampur dengan bahan lain. Hal ini dapat mengurangi penggunaan bahan lain dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Kemudian untuk pengelolaan limbah cair, proses pembuatan batu bata merah menghasilkan limbah cair, seperti lumpur dan air limbah. Limbah cair ini dapat menimbulkan pencemaran air jika tidak dikelola dengan baik.
Untuk mengelola limbah cair, perusahaan pembuat batu merah dapat menggunakan teknologi pengolahan limbah cair seperti kolam pengendapan dan kolam biofilter. Teknologi ini dapat membantu untuk mengurangi kadar pencemaran dalam limbah cair. Selanjutnya yaitu pemeliharaan lingkungan sekitar. Perusahaan pembuatan batu bata merah juga perlu melakukan pemeliharaan lingkungan sekitar pabrik. Hal ini penting untuk menjaga kelestarian lingkungan dan mencegah terjadinya kerusakan lingkungan. Perusahaan pembuatan bata merah dapat melakukan tanaman pohon di sekitar pabrik untuk melakukan pencegahan pengelolaan sampah dan mencegah terjadinya pencemaran air dan udara. Yang keempat, pengelolaan limbah padat. Proses pembuatan batu bata merah juga menghasilkan limbah padat, seperti batu bata bekas dan sisa pembakaran. Limbah padat ini dapat menimbulkan pencemaran tanah jika tidak dikelola dengan baik. Untuk mengelola limbah padat, perusahaan pembuatan batu bata merah dapat melakukan daur ulang atau pemanfaatan kembali. Daur ulang limbah batu bata bekas dapat menghasilkan batu bata yang berkualitas. Sementara itu, pemanfaatan kembali sisa pembakaran dapat digunakan untuk bahan bakar alternatif atau bahan bangunan lainnya. Itu saja presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.